Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dalam video ini akan menjelaskan bagaimana distribusi suatu partikel atau granul. Sebelumnya, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arfiana Safitri Umar dengan NPM 20730703. Di sini akan menjelaskan bagaimana tujuan dari distribusi partikel itu sendiri, kemudian apa sih pentingnya mempelajari dan mengikuti pengujian distribusi partikel ini. Selanjutnya alat dan bahan, kemudian cara pengujian, dan sampai kesimpulan dan penyelesaiannya akan dijelaskan oleh rekan-rekan kami. Sebelumnya di sini, sebelum kita melakukan praktikum, kita harus menggunakan alat pelindung diri atau biasa disebut juga dengan APD. Mulai yang pertama, yaitu ada namanya penutup kepala atau penutup kepala medis. Nanti ini tinggal dibuka, kemudian jadinya dipakai seperti ini ya. Dan jangan lupa menggunakan handscoon atau sarung tangan, kemudian ada masker medis sesuai dengan WHO standarnya seperti ini. Digunakan alat pelindung diri tersebut semuanya dari atas sampai ujung bawah. Jangan lupa jas lab yang bersih dan rapi, yaitu gunanya untuk melindungi kita dari kontaminasi atau zat-zat berbahaya, zat-zat kimia yang dapat menimbulkan kebakaran, kemudian juga yang dapat merusak kulit pastinya. Nah, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Di sini tujuan yang pertama dalam praktikum kali ini yaitu distribusi partikel, yaitu mahasiswa dapat memahami bagaimana cara melakukan pengujian distribusi partikel. Kemudian mahasiswa juga dapat memahami apa saja alat dan bahan yang digunakan dan bagaimana cara kerja dan prinsip dari suatu bahan itu. Sebelum lebih lanjutnya lagi, kita akan menjelaskan apa sih pengertian dari distribusi partikel itu sendiri. Itu penimbangan suatu residu yang tertinggal pada tiap ayakan dengan melarutkan serbuk atau granul pada ayakan dengan nomor mass paling rendah ke nomor mass yang tinggi yang digerakkan menggunakan mesin penggerak atau biasanya disebut dengan saving analyzer dengan kecepatan dan waktu tertentu. Apa sih fungsi atau manfaat kita mempelajari suatu pengujian distribusi partikel itu? Yang pertama, sangat berpengaruh atau sangat penting bagi suatu sediaan obat. Contohnya pada tablet, kaplet yang dimana nantinya akan berpengaruh terhadap efek fisiologis atau terapi dari dalam tubuh kita. Selanjutnya nanti akan dijelaskan dalam video selanjutnya oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Asmari Jaliliwana dengan NPM 203300702. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan dan alat yang digunakan dalam pengamatan distribusi ukuran partikel. Yang pertama, bahan. Bahan yang digunakan dalam pengamatan distribusi ukuran partikel adalah kalsium laktat. Yang kedua, alat. Alat-alat yang digunakan dalam pengamatan distribusi ukuran partikel adalah yang pertama, sieving analyzer dengan nomor mass 14, 16, 18, dan 20. Alat ini digunakan untuk menimbang partikel atau material yang berdiameter lebih besar dari 0,075 mm. Yang kedua, timbangan analitik. Alat ini digunakan untuk menimbang bobot atau massa suatu benda dalam takaran ukuran kecil, yaitu miligram. Alat yang ketiga adalah sendok tanduk. Alat ini digunakan untuk mengambil bahan obat padat seperti tablet, serbuk, dan juga kapsul. Yang terakhir, kertas perkamen. Alat ini digunakan untuk membungkus puyer dan sebagai alas pada saat menimbang bahan obat. Selanjutnya, untuk prosedur kerja pada pengujian distribusi partikel, yaitu tentang kalsium laktat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada praktikum kali ini, distribusi partikel yaitu menggunakan alat saving analyzer, di mana bahan yang digunakan yaitu adalah kalsium laktat. Kemudian, bahan ditimbang sebanyak 100 gram dengan nomor mass yaitu 12, 14, 16, 18, dan 20. Penyusun ayakan dengan nomor mass lubang terbesar dan diletakkan paling atas, dan pada penampung diletakkan di paling bawah atau pada wadah yang paling bawah. Kemudian dimasukkan granul yang sudah ditimbang di paling atas pada mass. Yang selanjutnya pasang penutup pengayakan, lalu kencangkan penutup atau skrupnya. Selanjutnya alat tersebut sangat dihubungkan dengan sumber listrik, sehingga menyalakannya yaitu dengan tekan tombol on yang berada letak di belakang mesin atau alat saving analyzers. Kemudian setelah itu diatur pengatur waktu dengan getaran tertentu, misalkan 10 menit. Lalu setelah 10 menit dibuka skrupnya dan penutupnya, lalu dikeluarkan bahan dari masing-masing mass. Kemudian catat hasil dan penimbangan bahan granul pada tiap ayakan.
di mana didapatkan data perhitungan sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Selvina Junita Welisa dengan NIM 20330705. Saya dari kelompok 7 Praktikum Farmasi Fisik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan distribusi ukuran partikel dengan metode Ayakan. Berdasarkan hasil pengamatan, diperoleh berat serbuk tiap mes, yaitu pada mes 12 ada 0,30 gram, mes 14 15,09 gram, pada mes 16 23,55 gram, mes 18 15,65 gram, mes 20 13,12 gram, dan pada wadah 32,25 gram. Total serbuknya yaitu 99,96 gram. Untuk menghitung persen jumlah serbuk, kita menggunakan rumus yaitu persen mes sama dengan berat serbuk pada mes dibagi total serbuk dikali 100%. Dari rumus ini diperoleh persen serbuk tiap mes, yaitu pada mes 12 berjumlah 0,3%, untuk mes 14 15,09%, untuk mes 16 23,55%, pada mes 18 15,65%, untuk mes 20 13,25%, dan pada wadahnya 32,25%. Berdasarkan perhitungan ini, sesuai dengan persyaratan, serbuk dikatakan baik jika kurvanya mengikuti distribusi normal dan presentasi Fines-nya 15-30%. Di sini diperoleh presentasi Fines-nya yaitu 32,25%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Gusi Pradini dengan NIM 203307115 dari kelas Praktikum Farmasi Fisika kelas A. Di sini saya akan memberikan kesimpulan terkait tentang kalsium laktat pada distribusi ukuran partikel. Kesimpulannya yaitu, serbuk kalsium laktat dapat dikatakan tidak memenuhi persyaratan distribusi normal karena persentase Fines yang didapat adalah 32,26%. Yang kita tahu, serbuk dapat dikatakan baik apabila dia mengikuti distribusi normal dengan kurva berbentuk lonceng dan persentase Fines-nya adalah 15-30%. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.